Kalau kita ngomongin ikon Brawl Stars, satu nama yang pasti muncul itu Spike. Nah, kali ini kita bakal telusuri ceritanya dari sekedar karakter sampai jadi legenda. Kita bakal lihat evolusinya, mulai dari asalnya yang misterius banget, sampai perjalanannya yang naik turun di scene kompetitif. Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari sini. Kutipan yang super bikin penasaran langsung dari deskripsi Spike di dalam game. Tidak ada yang bisa menebak kedalaman traumanya. Tunggu dulu, trauma? Untuk kaktus imut ini? Nah, disinilah misterinya dimulai. Di balik tampangnya yang lucu, ternyata ada sesuatu yang lebih gelap. Jadi, apa sih yang sebenarnya disembunyiin sama si kaktus pendiam ini? Nah, buat ngebongkar misteri itu, kita harus, kembali ke akarnya. Soalnya, jauh sebelum dia jadi teka-teki, Spike itu salah satu pondasi awal yang ngebangun dunia Brawl Stars. Coba bayangin deh, Spike itu udah ada dari zaman beta loh. Dia itu satu dari 15 brawler paling pertama yang nge-kickstart semuanya. Statusnya legendaris, kelasnya damage dealer, ya jelas jadi incaran semua orang. Tapi, ada satu hal yang bikin dia beda banget. Dia sengaja dibuat nggak punya suara. Yap, sengaja. Developernya emang pengen kita semua penasaran. Pengen ngebangun aura misterius yang sampai sekarang nempel banget sama dia. Kelahirannya aja udah aneh banget. Ada rekaman CCTV dari Star Park yang nunjukin ada kaktus biasa, tiba-tiba hidup gara-gara kena kekuatan permata. Jadi, dia itu bukan sengaja diciptain, tapi lebih kayak tercipta secara nggak sengaja. Nah, ini nih yang kayaknya jadi kunci dari semua misteri di balik sosoknya. Asal-usulnya yang nggak terduga ini ternyata ngegambarin banget gaya mainnya. Di arena pertarungan, Spike itu definisi sempurna dari istilah glass cannon. Tahu kan? Kekuatan super gede tapi rapuh banget. Ini dia, dua sisi koin dari seorang Spike. Serangannya dahsyat banget, bisa ngilangin lawan cuma dalam sekejap. Tapi health-nya tipis banget kayak kaca. Makanya, mainin dia itu kayak pertaruhan terus-terusan. Salah posisi sedikit aja, langsung tamat. Tapi kalau posisinya pas, wah bisa menangin game sendirian. Kita bahas serangan utamanya, Needle Grenade. Ini desainnya jenius banget serius. Soalnya ini bukan cuma proyektil biasa. Pas meledak, dia bakal nyebarin 6 duri lagi. Jadi area bahayanya itu jadi susah banget ditebak. Lawan tuh nggak cuma harus ngehindarin granatnya, tapi juga harus mikirin kemana duri-durinya bakal terbang. Repot banget. Terus, seberapa sakit sih serangannya? Coba lihat angka ini, 7.560. Gila kan? Itu damage maksimal teoritis dari satu serangan doang di level 11. Oke, emang ini cuma bisa kejadian kalau semua durinya kena target gede kayak brankas atau bos robot. Tapi ini nunjukin betapa ngerinya potensi damage yang disimpan sama kaktus kecil ini. Tapi cerita Spike nggak berhenti di desain awalnya aja dong. Selama bertahun-tahun, Supercell terus ngasih dia update nambahin lapisan strategi baru yang bener-bener ngubah cara mainnya. Arsenalnya tuh terus berevolusi. Timeline ini nunjukin kalau Spike itu nggak pernah diam di tempat. Dari star power pertamanya di tahun 2017 sampai hypercharge di 2023, setiap update ini bukan cuma tambahan kecil-kecilan. Ini tuh alat-alat baru yang ngasih dia cara baru buat bertahan hidup dan mendominasi. Ini maksa dia buat terus beradaptasi. Tapi dari semua perubahan itu, ada satu yang dampaknya paling besar, yaitu rework dari gadgetnya Popping Pincushion. Ini bukan cuma sekedar ganti angka damage atau cooldown ya, ini perubahan mendasar yang benar-benar ngubah total perannya di pertarungan jarak dekat. Lihat deh bedanya, jauh banget. Dulu gadget ini kayak ledakan panik, duri nyebar ke semua arah nggak ada fokusnya. Mungkin berguna buat ganggu-ganggu dikit, tapi buat nyelamatin diri nggak bisa diandalin. Nah, setelah di rework, boom, ini jadi kartu as defensifnya. Sekarang dia kayak punya shotgun yang siap ngehukum siapa aja yang nekat dekat-dekat. Nah, sejarah Spike di dunia kompetitif itu dramatis banget, nggak kalah sama ceritanya. Perjalanannya tuh bener-bener kayak naik roller coaster. Kadang di puncak, dominan banget, kadang jatuh ke dasar, nggak dilirik sama sekali. Kita mulai dari masa jayanya. Sekitar akhir tahun 2020, ada beberapa buff yang ngubah Spike dari yang tadinya cuma brawler bagus jadi monster di panggung kompetitif. Benar-benar mengerikan. Kutipan ini udah ngejelasin semuanya. Dipilih di separuh pertandingan World Championship, bayangin aja, itu udah cukup jadi bukti seberapa dominan dia waktu itu. Kemampuannya ngontrol area plus damage-nya yang gede bikin dia jadi pilihan wajib buat para pro player.
Tapi ya namanya juga metagame, selalu berubah. Nggak ada raja yang bisa berkuasa selamanya. Muncul brawler-brawler baru, strategi baru, dan pelan-pelan Spike mulai kegeser dari tahtanya. Sampai akhirnya dia jatuh ke periode di mana dia hampir nggak pernah dipakai lagi. Dan ini titik terendahnya. Sampai ada analisis dari komunitas yang bilang dia itu ada di urutan paling bontot di antara semua brawler legendaris. Bayangin, brawler yang dulu jadi raja, sekarang dianggap nggak layak pakai. Jatuhnya drastis banget. Tapi, untungnya cerita ini punya happy ending. Reward gadget yang kita bahas tadi ditambah beberapa buff lain itu kayak ngasih dia nyawa kedua. Kemampuannya buat nge-burst musuh dari dekat ngasih dia peran baru di meta. Dan kayak burung phoenix, Spike bangkit lagi dari abu dan kembali ke jajaran teratas. Jadi pertanyaannya, kenapa sih setelah bertahun-tahun naik turun, Spike tetap jadi salah satu brawler yang paling disayang dan paling dikenal? Jawabannya, lebih dari sekedar soal kuat atau lemah di dalam game. Popularitas Spike yang awet ini tuh campuran dari banyak hal. Pertama, desainnya ikonik banget, udah kayak maskotnya Brawl Stars. Kedua, gaya mainnya yang high risk high reward itu ngasih kepuasan tersendiri kalau berhasil. Dan yang paling penting, misterinya itu loh, dia yang nggak pernah ngomong, plus petunjuk-petunjuk soal masa lalunya, itu bikin kita semua nggak berhenti penasaran. Dan ini dia, kita balik lagi ke awal, para developer sendiri udah ngonfirmasi kalau ada detail-detail yang ya cukup mengganggu soal masa lalu Spike di file resminya. Bahkan, ada karakter lain yang bilang kita harus lari sejauh mungkin kalau dia lagi ngamuk. Jadi jelas, dia bukan cuma kaktus imut, dia adalah sebuah teka-teki yang dibalut trauma. Dari brawler paling pertama, jadi raja kompetitif, jatuh, terus bangkit lagi, perjalanan Spike ini luar biasa banget. Dia bukti nyata gimana sebuah karakter bisa tumbuh dan berubah seiring berjalannya game. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa lagi selanjutnya buat si legenda pendiam ini? Kira-kira babak apa lagi yang menanti dalam kisahnya?